Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Ai. Pagi, Bu. Hari ini kita ada percakapan praobservasi sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Adapun kita melakukan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti kita melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik pada murid. Begitu ya Bu? Iya, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Baik, Bu Sisi. Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan, yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai keadilan. Dan yang ketiga, melalui penugasan, siswa dapat menyusun konsep isi pidato. Area pengembangan yang hendak dicapai apa Bu? Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Kedua, mengidentifikasi nilai-nilai keadilan. Yang ketiga, menyusun konsep isi pidato dengan baik. Strategi yang dipersiapkannya seperti apa Bu? Baik. Dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan inti yang pertama ada kegiatan menulis, kemudian kegiatan mengamati, yang ketiga siswa berdiskusi, yang keempat siswa membaca, dan yang kelima kegiatan mencoba. Hal ini sesuai dengan critical thinking and problem solving. Baik, jadi rencana yang akan diterapkan di kelas menggunakan strategi yang berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran critical thinking and problem solving. Bagaimana dengan media yang akan dipergunakan di dalam kelas? Media yang saya gunakan yang pertama buku siswa dan juga lingkungan sekitar siswa. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut dan di hari apa, jam keberapa? Rencananya saya akan melakukan pembelajaran hari Senin tanggal 19 Februari tahun 2024 jam pertama jadi Oh, baik, jadi di hari Senin jam ke-1 ya Bu? Iya. Saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas dan melihat juga mencatat hal-hal apa saja yang terkait pembelajaran Ibu di dalam kelas. Iya. Setelah nanti kita supervisi di dalam kelas, nanti kita akan ada percakapan akhir yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Setelah saya bercakap dengan Ibu, mungkin saya sudah memiliki gambaran nanti strategi pembelajaran seperti apa yang akan saya terapkan ketika observasi. Oh, iya. Terima kasih ya Bu atas waktunya dan sudah bersedia dengan saya untuk melakukan percakapan praobservasi. Nanti kita akan bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Senin jam 1 ya Bu ya? Iya. Baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai belajar. Berdoa dulu silakan. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Sakit. Siapa lagi? Anpal. Anpal. Kenapa anpal? Sakit. Ada lagi? Ade. Oh ya, Ade. Sakit. Yang kita doakan teman kalian yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, amin. Dan bisa belajar kembali di sekolah ini. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Silakan semuanya berdiri. Coba dipimpin oleh Desi. Samis. Kita bela bersama kedua. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sudah siap Bu belajar hari ini? Siap. Baik, coba supaya semangat. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Baik, silakan dibuka buku tematiknya, tema 7. Siapkan alat tulisnya ya. Tanam 7 buku tematiknya, tema 7. Siapkan alat tulisnya ya. Tanam 7 di nyawa ibu. Baik anak-anak, masih ingat pembelajaran kita kemarin? Tentang apa? Tentang pemimpin idola. Coba kalau yang masih ingat kemarin, pemimpin idola itu yang mempunyai sifat seperti apa? Jujur. Apa lagi? Bertanggung jawab. Kemudian apa lagi? Bijaksana. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian belajar di tema 2 itu mengenai pemimpin idola. Di mana pemimpin idola itu yang memiliki sifat jujur, amanah, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Seperti kita tahu kemarin kita telah melaksanakan pesta demokrasi. Masih ingat kapan? Hari Rabu tanggal berapa? Tanggal 14 Februari. Indonesia melakukan namanya pemilu atau pemilihan umum. Nah, itu juga adalah salah satu cara
kelak kita menjadi seorang pemimpin. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kemampuan-kemampuan itu bisa bermanfaat bagi anggota yang akan kita pimpin? Bisa tidak? Ya, tentu saja. Seorang pemimpin tadi harus jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya juga oleh anggotanya, sehingga dia bisa memimpin suatu organisasi ataupun perkumpulan menjadi lebih maju dan juga lebih baik tentu saja. Baik, kita lihat selanjutnya ya. Ada apa nih? Ada cerita. Judulnya apa? Semut dan belalang. Nah, ada cerita semut dan belalang. Silahkan coba kalian perhatikan, baca dulu teksnya dengan baik. Silahkan dibaca dulu. Oh, oke, jalan-jalan ya Bu. Kamu baca. Yang menyaksikan barisan semut belalang melintas di kakinya. Hai semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidaklah lontar-lontir di Kalian sudah membaca teks. Apa judulnya? Betul, semut dan belalang. Nah, silakan kalian perhatikan di halaman 105 semuanya. Nah, dari bacaan yang telah kamu baca tadi, nah kita harus mengetahui isinya seperti apa. Coba yang pertama kita lihat pertanyaannya ya. Apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengangkut makanan. Mencari makanan. Mengapa mereka harus melakukannya? untuk persiapan Persiapan musim dingin. Tiga selanjutnya ya. Ada apa nih? Ada cerita. Judulnya apa? semut dan belalang. Nah, ada cerita semut dan belalang. Silahkan coba kalian perhatikan, baca dulu teksnya dengan baik. Silahkan dibaca dulu. Oh, oke, jalan-jalan ya Bu. Kamu baca. Yang menyaksikan barisan semut belalang melintas di kakinya. Hai semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidaklah lontar-lontir di Kalian sudah membaca teks. Apa judulnya? Betul, semut dan belalang. Nah, silakan kalian perhatikan di halaman 105 semuanya. Nah, dari bacaan yang telah kamu baca tadi, nah kita harus mengetahui isinya seperti apa. Coba yang pertama kita lihat pertanyaannya ya. Apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengangkut makanan. Mencari makanan. Mengapa mereka harus melakukannya? untuk persiapan Persiapan musim dingin. Kan nomor 3, bagaimana cara semut bekerja? Coba Arsyad. Menurut kamu bagaimana tadi?
dengan bergotong royong. Bagaimana, benar? Betul, tepat sekali ya. Karena semut itu merupakan salah satu hewan yang hidupnya itu bekerja sama, bergotong royong ketika mencari makanan. Jadi semut itu sangat baik. Kemudian yang keempat, nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas yang barusan? Coba Nadira. Betul, bekerja sama. Jadi kita harus mencontoh semut yang suka bekerja sama ketika mencari makan. Berarti kita terapkan dalam kehidupan itu, menerapkan nilai-nilai kerja sama, gotong royong. Ya, sesuai dengan Pancasila sila keberapa? Betul, ketiga apa? Persatuan Indonesia. Apabila kita melaksanakan tugas dengan kerjasama, gotong royong, yang sulit pun akan terasa lebih mudah. Ketika piket, kerjasama, walaupun kelasnya kotor, tapi dengan adanya kerjasama gotong royong, walaupun kotor bagaimana akan terasa lebih mudah. Ya, baik. Nah, itu adalah cerita belalang dan semut. Kita lanjutkan. Semuanya kita lanjutkan kembali. Silakan diperhatikan halaman 106. Nah, tadi kamu sudah membaca bacaan yang berjudul Semut dan Belalang. Dari cerita tadi kita bisa melihat bahwa semut itu tidak bisa bekerja ketika musim dingin. Oleh karena itu, dia bekerjanya di musim panas, supaya ketika musim dingin dia tidak kelaparan, dia tidak susah untuk mencari makan. Nah, dari cerita tadi kita bisa lihat bahwa semut itu tentu saja, contoh semut tadi, punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Tadi kelebihannya apa? Kerjasama, betul, gotong royong ketika mencari makan. Nah, kekurangannya apa? Tadi kekurangannya itu dia tidak bisa mencari makan ketika musim dingin. Nah, karena semut sudah tahu kekurangan dirinya, yaitu tidak bisa mencari makan di musim dingin, maka semut itu mencari solusi dari permasalahan tadi. Oh, kalau kita nggak bisa mencari makan musim dingin, harus bagaimana supaya tidak kelaparan? Makanya dia cari makannya sebanyak-banyaknya ketika musim panas. Jadi, masalah tadi bisa teratasi. Kesimpulannya apa? Berarti semua pemimpin itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari kekurangan yang kita miliki, kita berusaha memperbaiki, meningkatkan yang baik,
kami kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kami kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong adalah piket di kelas. Alasan karena kegiatan piket tidak bisa dilakukan sendiri, kita harus kompak dan kita membersihkan kelas. Sehingga walaupun kelas sangat kotor, tapi kalau kita lakukan dengan kerjasama maka akan cepat selesai. Gimana jawabannya? Bagus? Bagus. Tepuk tangan untuk terima kasih. Selanjutnya kelompok 7 silakan. Ya silakan kelompok 7 untuk membacakan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kami, kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong adalah contohnya upacara bendera, karena upacara melibatkan semua siswa, jadi semua harus bekerja sama. Semua kelas harus bekerja sama dan disiplin ketika upacara, sehingga upacara berjalan dengan lancar. Ya, tepuk tangan juga untuk kelompok. Ya. Baik semua anak-anak, tadi kalian sudah belajar pada kesempatan kali ini mengenai subtema 3. Ayo memimpin pembelajaran 1 ya. Coba ibu ingin tahu apa yang sudah kamu pelajari hari ini tadi? Apa? Iya, ada kelebihan dan kekurangan pemimpin. Jadi kita harus tahu apa yang akan kita lakukan setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Kemudian apa lagi? Iya, pentingnya kerjasama atau gotong royong dalam melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, jadi kesimpulannya ya, yang pertama, kalau kita jadi seorang pemimpin, kita harus mengetahui dulu kelebihan kita, kekurangan kita, dan apa yang akan kita lakukan setelah mengetahui kekurangan dan kelebihan itu, sehingga kita menjadi pemimpin yang diidolakan, pemimpin yang baik, jujur, amanah, dapat dipercaya, dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Yang kedua, kesimpulannya pentingnya kerja sama, gotong royong di sekolah dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Contohnya tadi ketika upacara bendera, semua siswa terlibat, bahkan guru juga harus bekerja sama, harus disiplin sehingga upacara bendera berjalan dengan baik. Contoh sederhana, piket di kelas tidak sendiri-sendiri, tapi berkelompok, bekerja sama, bareng-bareng, sehingga walaupun selimut kotor juga akan cepat bersih, cepat selesai, dan tidak terasa capek. Sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keberapa? 3. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Silakan untuk yang selanjutnya adalah PR di rumah. Yang PR di rumah apa? Nah, kalian bertanya kepada orang tua. PR-nya bertanya kepada orang tua. Silakan perhatikan seorang pemimpin di sekitar lingkungan
tulisnya dan berdoa dulu sebelum pulang ya. Dan berdoa dulu, jangan lupa langsung pulang ke rumah ya. Silakan Hati dipimpin berdoa. Sebelum pulang, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Susi Herayati SPD dari SD Negeri 1 Sagarante, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi. Saya ditemani bersama Ibu Ais sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya ditemani juga oleh Bapak UU Yusuf Supandi selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bapak UU. Assalamualaikum Bu Ai. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Baik, di percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya observasi di kelas yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Mungkin yang pertama, bagaimana perasaan Ibu saat observasi kelas? Baik, terima kasih Bu Susi. Ketika observasi saya merasakan sedikit senang, kemudian juga tidak terlalu grogi juga, walaupun mungkin ada ya sedikit. Nah, dengan observasi tersebut saya bisa menilai mungkin kekurangan dan kelebihan kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Untuk area pengembangan di kelas dan langkah-langkah tahapan apa yang sudah dilakukan di dalam kelas? Yang saya lakukan yang pertama, kegiatannya siswa menuliskan nama pimpinan idolanya, nilai-nilai kepemimpinannya, dan juga contoh kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, kegiatan membaca teks yang berjudul Pamanku Ungkap Idola. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan secara bergantian oleh siswa. Kemudian tiap paragraf dibaca oleh siswa yang berbeda lagi, dan siswa tersebut harus bisa menyebutkan informasi penting dari bacaan. Yang ketiga, siswa membuat rancangan pidato dengan tema mengajak teman sekolah membantu warga untuk belajar membaca. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya cukup berhasil, walaupun mungkin masih ada kekurangan. Menurut Ibu, apakah kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas seperti apa? Yang pertama, kebetulan siswa kelas 6 itu jumlahnya cukup banyak, 41 siswa. Jadi dalam kegiatan masih ada siswa yang kurang aktif ketika pembelajaran. Nah, itu mungkin salah satu hal yang harus saya kembangkan, cara untuk mengaktifkan lebih aktif lagi di kegiatan selanjutnya. Kemudian juga mungkin sarana dan media yang
yang menurut itu tadi mungkin ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk kedepannya agar pembelajaran bisa lebih baik lagi ya Bu dari sebelumnya dengan langkah-langkah yang akan Ibu rencanakan untuk pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dari yang kemarin ya Bu. Saya tunggu cerita-cerita apakah bisa terrealisasikan atau tidak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Uung untuk memberikan umpan balik terkait jalannya percakapan pasca observasi ini ataupun kegiatan observasi. Baik, terima kasih Bu Lucy atas waktunya dan juga ibu yang berobservasi kegiatan dalam kegiatan observasi tersebut. Alhamdulillah kegiatan observasi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ini hanya penguatan saja kaitan dengan observasi ini, apalagi metode coaching digunakan semata-mata tidak kepada menilai diri seseorang dalam hal kekurangan dan sebagainya, tetapi lebih kepada bagaimana Bu Susi memperbaiki dalam hal kolaborasi. Jadi sama-sama kita membangun kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk lebih baik lagi, sehingga Bu Susi bertujuan dalam kegiatan ini melakukan observasi kepada Ibu semata-mata tadi tidak pada dasar mencari kelemahannya, tetapi bagaimana sama-sama membangun kegiatan pembelajaran yang berbeda. Terima kasih Bu Susi. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak atas umpan baliknya terkait percakapan pasca observasi ini, dan kita sudah melewati percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Terima kasih kepada Bapak Uung selaku pengajar praktik CGP Angkatan 9 dan Ibu Ain dan Ayani atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.